Selamat berjumpa pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas Pancasila sebagai filosofi hidup bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. Sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila dilihat sebagai hasil pemikiran sistematik, kritis, menyeluruh, dan mendalam. Pancasila diyakini mengandung suatu kebenaran. Dalam hal ini, Pancasila menyentuh semua sisi kehidupan manusia, antara sisi ketuhanan, nasionalisme, kemanusiaan, politik, dan ekonomi. Bung Karno mengatakan, Pancasila merupakan Weltanschauung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat mempersatu dalam memperjuangkan penyakit, terutama penyakit imperialisme. Berdasarkan pemikiran Bung Karno tadi sebagai dasar filsafat bangsa, Pancasila adalah alat mempersatu dalam pandangan yang sama, kebangsaan yang sama, yang terjadi karena kesamaan nilai dapat dibangun di atasnya, tujuan hidup di atasnya. Nah, dalam kesamaan nilai-nilai ini, ketuhanan yang tidak hidup di ruang hampa, jadi ketuhanan bangsa Indonesia yang tidak hidup di ruang hampa. Dalam falsafah bangsa ini, ketuhanan adalah ketuhanan hidup dalam tradisi dan budaya. Ketuhanan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tetapi memang sudah menjadi praksis dalam kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Dan ketuhanan di sini suatu go-asistensi agama-agama, ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila itu adalah sila yang menjamin kebebasan beragama. Kedua, nilai nasionalisme khas bangsa Indonesia. Nasionalisme yang menghargai eksistensi bangsa-bangsa lain, anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Jadi, nasionalisme bangsa Indonesia bukanlah nasionalisme copoistik yang menganggap bangsa-bangsa lain rendah, tetapi nasionalisme bangsa Indonesia itu adalah nasionalisme yang menganggap bangsa lain sama atau sejajar dengan bangsa Indonesia. Kemudian nilai yang ketiga, nilai demokrasi. Nilai demokrasi ialah proses, tidak terlepas dari upaya penciptaan kesejahteraan, keadilan nasional. Jadi demokrasi kita adalah demokrasi yang mengupayakan keadilan sosial. Sebagaimana Bung Karno pernah mengatakan bahwa demokrasi kita itu demokrasi yang mengupayakan kebebasan politik dan juga kebebasan rezeki. Jadi tidak hanya memikirkan tentang kebebasan politik, tetapi kebebasan warga negara dari kemiskinan. Demokrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi? Ideologi secara etimologis, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Ide berarti gagasan dan cita-cita, pandangan, sedangkan logos artinya ilmu atau rasio. Nah, jadi ideologi adalah merupakan filsafat yang diwujudkan dalam praksis-praksis kehidupan. Ideologi ini merupakan sistem ajaran tentang bagaimana manusia itu berinteraksi, manusia hidup berinteraksi dengan yang lainnya. Ideologi suatu bangsa adalah ideologi yang mendukung suatu bangsa untuk tercapainya tujuan nasional suatu bangsa. Jadi ideologi Pancasila itu adalah yang mendukung tercapainya tujuan nasional. Misalnya tujuan nasional merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Maka Pancasila itu mengarah ke sana, mewujudkan masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ideologi suatu orientasi menurut Sastra Prateja, Pancasila sebagai dasar negara, asas etika politik dan acuan kritik ideologi menyatakan sebagai ideologi, Pancasila adalah suatu orientasi yang memberikan arah kemana bangsa dan negara harus dibangun, atau suatu dasar nasional yang merupakan hasil konsensus mengenai asumsi-asumsi tentang negara dan bangsa yang akan dibangun. Jadi di sini Pancasila dilihat sebagai hasil konsensus atau kesepakatan bersama. Hasil suatu kesepakatan tentang bagaimana negara ini akan dibangun. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara. Cita-cita normatif dalam arti tercapainya prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi sosial, dan keadilan sosial. Itu menjadi sasaran visi misi oleh setiap pemerintah di Indonesia. Nilai-nilainya merupakan ide dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini Pancasila menjadi petunjuk arah kemana negara itu harus mengarah. Pancasila juga menjadi cita-cita bahwa bangsa itu menciptakan kehidupan bernegara yang berketuhanan, kemanusiaan dengan nasionalisme yang kuat, dengan melaksanakan demokrasi untuk mewujudkan kehidupan sosial. Pancasila menjadi ukuran kehidupan bernegara dengan cita-cita yang telah diucapkan menjadi penentu tekad untuk memperkuat identitas bangsa. Itu maknanya. Di sini Pancasila juga menjadi pendorong nation building karakter, dan Pancasila juga menjadi alat untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi Pancasila itu merupakan ruang publik bersama
di mana semua elemen bangsa itu merasa nyaman di dalamnya. Nah, dengan adanya Pancasila dimungkinkan suatu kehidupan yang harmonis, suatu kehidupan yang saling hormat menghormati, suatu kehidupan yang saling menghargai dalam kehidupan bernegara yang penuh toleransi, totalitas di dalamnya. Tanpa Pancasila, maka kehidupan itu akan penuh konflik dan rentan pecah. Kalau dilihat dari kajian ideologi etis, setidaknya terdapat dua ideologi besar, ideologi liberalisme dan ideologi sosialisme. Liberalisme ini biasanya bergandengan dengan kapitalis, disebut liberalisme kapitalisme. Mazhab ini merupakan mazhab yang sangat menyanjung kebebasan individu, bahkan secara ekstrim. Di dalam liberalisme kapitalisme ini dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, tidak ada yang namanya masyarakat, yang ada hanyalah individu-individu. Nah, dari sisi yang lain ada ideologi sosialisme. Sosialisme itu sebuah mazhab ideologi yang sangat menjunjung masyarakat jauh diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mencari keseimbangan dari kedua ideologi tersebut. Dalam implementasinya, ideologi itu bisa sebagai ideologi tertutup dan juga bisa sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi pernah diperlakukan sebagai ideologi tertutup dan pernah juga diberlakukan sebagai ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah ideologi yang isinya bukan hanya berupa nilai-nilai, cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan konkret dan oper nasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Ideologi tertutup ini tidak memiliki ruang bagi berlangsungnya diskursus, sementara ideologi terbuka nilai-nilai dan cita-citanya tidak dimutlakkan, itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka memberi peluang memberikan pemikiran baru dan kreatif. Pernyataan Bung Karno bahwa ideologi digali dari adat dan budaya Indonesia beratus tahun yang lalu, maka ideologi adalah merupakan ideologi terbuka, tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari suatu kekayaan moral bangsa. Ideologi Pancasila itu bukan ideologi cangkokan dari pemikiran-pemikiran luar, tetapi digali dari hasanah bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai dasar negara, sekarang
kita masuk pada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila berisi prinsip-prinsip yang fundamental bagi berdirinya negara. Pancasila itu mengikat semua bangsa dan negara sebagai sumber dasar nasional. Setiap proses legislasi wajib mengacu pada Pancasila, berada di dalam koridor sila-sila Pancasila tersebut. Pancasila adalah landasan pengatur penyelenggaraan pemerintah negara yang membentuk peraturan menurut TAP MPR nomor 3 garing MPR 2000. Pancasila adalah sumber hukum dasar nasional, artinya semua acuan hidup baik konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, perpu dan lainnya itu harus mengacu pada Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila bersifat imperatif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sifatnya yang memaksa, mengandung konsekuensi sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Pelanggar dihukum dan sanksinya ditetapkan dalam berbagai undang-undang. Sekarang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dilihat dari semua sila dalam Pancasila. Dilihat dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara berarti tidak boleh ada peraturan praktik kehidupan sehari-hari yang menihilkan Tuhan, yang Maha Esa. Artinya semua warga negara Indonesia itu harus bertuhan. Tidak boleh aturan-aturan praktik kehidupan yang menihilkan Tuhan. Segala aturan dan praktik kehidupan sehari-hari harus mengadopsi prinsip-prinsip toleransi, saling menghargai, dan saling hormat menghormati. Dari sisi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila berarti mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan dan praktik kehidupan bernegara mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia, kedaulatan setiap negara, dan mendukung serta mengupayakan kehidupan yang damai antara sesama manusia. Sementara sila ketiga, persatuan Indonesia, mengartikan Pancasila sebagai dasar negara berarti mewujudkan setiap peraturan perundang-undangan dan praktik kehidupan bernegara berfungsi sebagai pupuk bagi nasionalisme. Karena fungsinya sebagai pupuk nasionalisme itu, maka Pancasila sebagai dasar negara dalam implementasinya itu harus semakin memperkuat kesadaran berbangsa. Undang-undang harus mempererat rasa kebangsaan. Kemudian coba kita lihat sila keempat sebagai dasar negara, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dan praktik kehidupan sehari-hari harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.
sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bermakna prinsip demokrasi yang dimaksud seperti yang dibilang Bung Karno, demokrasi bukan seperti demokrasi yang dipraktikkan di Inggris, di Perancis, tapi ciri khas bangsa Indonesia. Bung Karno memasukkan ini bahwa demokrasi kita bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi sosial atau sosial-demokrasi. Oleh karena itu, Soekarno mengatakan bahwa kalau Pancasila menjadi 3 Pancasila, maka ketuhanan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi. Di sini terlihat demokrasi yang dimaksudkan oleh Pancasila adalah demokrasi sosial. Terkait dengan itu, tidak boleh ada satupun perundang-undangan yang memasung kebebasan warga negaranya atau mengabaikan politik warga negaranya. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengartikan Pancasila sebagai dasar negara bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan dan praktik kehidupan sehari-hari harus selaras dengan prinsip keadilan sosial. Sesuai dengan prinsip keadilan sosial, tidak boleh ada perundang-undangan yang akan memunculkan kesenjangan ekonomi warga negaranya. Dilihat dari dimensi etis, sastra prateja dalam Pancasila sebagai dasar negara, proses etika politik dan acuan kritik ideologi mengatakan bahwa dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, kehidupan politik memiliki dimensi etis, bukan sesuatu yang netral. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong warga negara untuk berperilaku etis dalam politik. Di sini maksudkan bahwa dengan berlandaskan Pancasila, seharusnya setiap praksis politik di negara kita ini itu berpedoman pada nilai-nilai etis, pada moralitas. Jika praksis kehidupan bernegara kemudian menyingkirkan nilai-nilai etis, sama saja para politisi itu menganggap Pancasila dalam sistem politik itu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi sosial, dan keadilan sosial. Hendaknya praksis berpolitik jika tidak mengacu pada Mahayapen, pemikiran yang keluar dari dimensi etis Mahayalisme, misalnya yang menghalalkan cara meraih kekuasaan itu bertentangan dengan Pancasila. Kemudian Pancasila merupakan dasar dalam membangun negara modern yang membangun peradaban. Ini setiap perkembangan, misalnya sekarang kita akan masuk pada industri, maka Pancasila itu harus tetap menjadi pandangan. Bagaimanapun canggihnya pertumbuhan teknologi harus tetap berlandaskan pada Pancasila, pada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, keadilan sosial, dan demokrasi sosial. Seberapapun tingginya peradaban kita nantinya, maka tidak boleh
menihilkan Tuhan, tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh menyisihkan nilai-nilai nasionalisme, meskipun misalnya sudah peradaban sangat mengglobal dan manusia sudah kosmopolit, tetapi nilai-nilai nasional itu harus tetap menjadi pegangan. Kemudian demokrasi sosial sebagai ciri khas bangsa Indonesia itu harus dipegang. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, demokrasi yang mendasarkan pada praksis-praksis gotong royong, demokrasi yang terdapat di dalamnya parti pro marhain, pro rakyat kecil, harus tetap dipegang. Parti-parti tidak boleh elitis, tetapi harus memperlihatkan penglihatan terhadap rakyat kecil, dan juga setiap praksis harus mengacu pada keadilan sosial. Praksis pemerintahan harus bertujuan mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial, bukan kesejahteraan yang semata-mata individu mengejar kesuksesan individu per individu, tetapi juga kesejahteraan upaya pencapaian keseharian yang menjadikan sebagai dasar pertimbangan penting. Dengan demikian, maka kemajuan bangsa itu tidak dengan mengorbankan nilai-nilai atau cita-cita luhur pada perjuangan kemerdekaan, yaitu bangsa yang dicita-citakan sebagai bangsa merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Bangsa yang mencita-citakan terciptanya kesejahteraan berdasarkan keadilan sosial. Dengan demikian, maka kesejahteraan yang tercapai adalah kesejahteraan yang tercapai bukan memakan korban, bukan tingkat ekonomi seperti yang dianut neoliberalisme yang murni pasar dan hanya mengakui individu sebagai substansi di dalamnya, tetapi kesejahteraan yang mendasarkan pada pasar mekanisme, tetapi memberi perlindungan pada orang-orang yang kalah pada mekanisme pasar tersebut. Disinilah nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, sebagai dasar negara, ideologi negara bisa dicapai. Baik, itu yang kita bahas hari ini, Pancasila sebagai filosofi hidup bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Merdeka!